Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah terus menolong kita bisa istiqomah hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah, untuk mendengarkan kajian-kajian, lebih-lebih dalam kondisi hujan seperti ini. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan doa kita itu bisa dikabulkan oleh Allah. Kali ini kita miliki semuanya itu ya, semuanya itu kita miliki. Kondisi hujan ya, itu doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Dan kita sedang menghadiri majelis ilmu ya, majelis ilmu, yaitu majelis yang dibanggakan oleh apa? Oleh para malaikat, oleh Allah di depan para malaikat. Allah bangga kepada kita atas hadirnya kita ini, dan Allah bertanya kepada mereka, kepada para malaikat, apa yang diminta oleh mereka yang hadir di Masjid Al-Muhajirin yang mendengarkan kajian itu. Maka insya Allah apa yang kita minta pada saat ini akan dikabulkan oleh Allah. Maka sambil mendengarkan kajian, di dalam hati kita banyak-banyak berdoa untuk kepentingan kita, untuk kepentingan jamaah, untuk kepentingan keluarga kita dan lain sebagainya. Kita berdoa yang baik-baik di dalam hati ya. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pekan yang lalu kita sudah menyampaikan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3925 dari Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu an. Hadis ini cukup panjang. Pekan yang lalu kita sudah sampaikan cukup lengkap. Malam ini kita sampaikan aja kesimpulannya ya, bahwa kesimpulan dari hadis itu adalah kalau kita berhasil berjumpa dengan bulan Ramadan, lalu kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan itu, maka pahalanya sungguh-sungguh sangat istimewa ya. Bahkan pahalanya bisa mengalahkan orang yang sangat rajin beribadah. Pahalanya mengalahkan orang yang mati syahid ya, yang mati syahid, mati di medan perang. Satu Ramadan saja, 1 tahun Ramadan saja. Lah kita ini kan sudah mengalami Ramadan sudah bertahun-tahun ya. Seharusnya pahala kita ini sudah sangat banyak, itu sangat banyak. Nah, kalau kita masih merasa belum, karena memang orang yang taat kepada Allah itu selalu merasa dirinya masih kurang terus ibadahnya, maka tahun ini apabila Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan yang sebentar lagi ini, maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Kalau pekan yang lalu kita menyampaikan, mari kita perbaiki amal soleh kita, baik kuantitas maupun kualitasnya. Maka pada kesempatan ini mari kita perbaiki Ramadan dengan momentum Ramadan tahun ini, perbaiki akhlak kita ya. Banyak di antara kita itu terjebak dengan apa? Akan memperbaiki amal ibadah,
jumlahnya ditambahi, kualitasnya diperbaiki, sementara akhlaknya banyak yang kurang ya, banyak yang kurang mendapatkan perhatian kita, banyak yang kurang mendapatkan perhatian kita. Maka mari kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki akhlak kita. Bukankah tugas utama Rasulullah diutus itu adalah untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Di sebuah hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku Muhammad Rasulullah diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi mari hadis ini jangan hanya kita ingat di saat bulan Maulid saja ya. Jangan hanya momentum Maulid kita terus memperbaiki akhlak, tidak seperti itu. Tapi momentum Ramadan pun kita perbaiki akhlak kita. Kalau akhlak kita ini baik, semua kehidupan ini baik ya. Semua kehidupan ini baik ya. Tidak ada orang korupsi, tidak ada orang maling, tidak ada orang selingkuh gitu. Kalau akhlak itu baik ya, kalau akhlak kita itu baik, maka itu Nabi pantas sekali kalau Nabi bersabda, sesungguhnya aku Muhammad diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan akhlak. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali yang bisa kita perbaiki akhlak kita. Barangkali satu saja yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini, yaitu menahan marah ya, menahan marah. Menahan marah. Bagaimana cara menahan marah itu? Saya sempat baca buku Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Al-Ghazali. Sebetulnya yang beliau sampaikan itu Al-Quran dan hadis, cuman beliau menyampaikannya lebih sistematis ya, lebih sistematis. Beliau hanya membagi cara menahan marah itu dalam dua hal ya. Dengan ilmu ya, menahan marah itu dengan ilmu yang pertama, yang kedua dengan amal ya. Ilmu dan amal. Dengan ilmu itu antara lain kita perlu mengamalkan atau mengingatkan diri kita sendiri ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi tentang apa? Keutamaan menahan marah. Jadi kita didik diri kita sendiri dengan ilmu, yaitu apa? Ilmu keutamaan atau pahala-pahala dari dari menahan marah, memaafkan orang lain, bagaimana keutamaannya, bagaimana pahalanya. Itu kita ingatkan terus diri kita ini. Lalu bagaimana pahala orang yang selalu bersikap ramah itu, yang bersikap ramah, apa keuntungannya? Dan menahan diri dari nafsu marah itu. Misalnya ini yang perlu kita ingat-ingat selalu, Quran surat Ali Imran ayat 134 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Insyaallah kita hafal ini, kita hafal dengan ayat ini. Ini merupakan apa? Ciri-ciri orang yang bertakwa ya. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang nantinya akan mendapatkan apa? Surga seluas langit dan bumi. Itu ciri-cirinya ini. Quran surat ketiga ayat 134. Kalau kita puasanya berhasil, pastilah kita punya sifat ini. Yaitu maksudnya yaitu ini apa? Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya. Jadi orang yang bertakwa bukan orang yang medit ya. Bukan orang yang medit. Kalau kita medit itu bukan orang yang bertakwa ya. Kita tidak bertakwa. Lalu baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, yang ini yang sedang kita bahas ini.
dan orang-orang yang menahan marahnya. Jadi orang yang menahan marah itu ternyata apa? Merupakan ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Dan ciri-ciri dari orang yang akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Maka dengan mengingat ayat ini, seharusnya kita akan bisa menahan marah. Bayangkan orang yang bisa menahan marah itu merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa dan merupakan ciri-ciri orang yang akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan di lanjutan ayat tidak cukup hanya menahan marah dan memaafkan orang. Memaafkan orang. Kalau ada orang bersalah kepada kita, kita maafkan dia. Tidak perlu dia menunggu kita tidak perlu menunggu dia minta maaf. Jadi ada saudara kita sama muslim, dia bersalah pada kita, langsung kita maafkan. Jangan menunggu hari raya, jangan menunggu menjelang Ramadan, jangan menunggu dia minta maaf ya. Langsung kita maafkan. Itu ternyata ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Dan Allah sangat cinta, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sudah menahan marah, memaafkan orang lain, berbuat baik kepada orang itu. Jadi misalnya ada orang yang kita tahan marah kita, ada orang yang bersalah kepada kita tahan marah kita, lalu kita maafkan dia, lalu kita beri hadiah dia. Wah, luar biasa, pribadi yang sangat luar biasa. Ini yang akan kita capai kalau kita disampaikan Allah berpuasa di bulan Ramadan yang akan datang ini. Jadi kita tidak hanya menyiapkan amal ibadah kita, tidak hanya itu. Memang kita menambahi amal ibadah kita, memperbaiki kualitasnya, tapi jangan lupa kita juga harus memperbaiki akhlak kita di momentum Ramadan ini. Di momentum Ramadan ini. Lalu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ini untuk hadis untuk menyemangati kita agar kita bisa menahan marah kita, yaitu laisa syadid bisur'ati walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang kuat itu bukanlah karena dia itu jago gulat ya. Kalau kita bayangkan orang yang jago gulat kan sangat kuat ya, kuat fisik ya, kuat fisik. Orang yang menang gulat itu, juara gulat itu kuat fisiknya. Umar bin Khattab itu juara gulat ya, juara gulat. Makanya fisiknya Umar itu sangat kuat ya. Tapi menurut Nabi bukan itu orang yang kuat ya. Menurut Nabi, orang yang kuat itu adalah yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Dikala sedang marah. Maksudnya tadi marah pada sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama untuk marah. Kalau diperbolehkan agama untuk marah, maka kita harus marah. Jadi ini hadis ini bisa menyemangati kita, ibu bapak, saudara-saudara, bahwa kalau kita berhasil menahan marah kita, itu berarti menurut Nabi kita ini adalah orang yang kuat, orang yang kuat. Semoga ayat ini dan hadis ini kalau kita ingat terus bisa memotivasi kita agar kita bisa menahan marah. Lalu yang kedua, kita menurut buku Ihya Ulumuddin yang disusun Al-Ghazali tadi itu, bahwa menahan marah itu yang pertama dengan ilmu. Dengan ilmu itu yaitu dengan menakut-nakuti diri kita bahwa orang yang marah itu akan dimurkai Allah ya. Jadi kita harus takut-takut di diri. Kalau kita itu marah akan dimurkai Allah. Allah murka kepada kita. Ini hadisnya dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang bisa menjauhkan saya dari murka Allah?" Para sahabat ini luar biasa ya pertanyaannya ya. Kadang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang membuat saya bisa masuk surga? Tolong saya diberitahu yang sedikit saja,
yang sedikit saja. Pertanyaan seperti itu pernah dijawab Nabi oleh apa? Kamu jangan marah. Kamu jangan marah. Jadi pertanyaan agar masuk surga itu kamu jangan marah. Lalu pertanyaan sahabat yang lain ini, hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang bisa menjauhkan saya dari murkanya Allah? Maka Nabi menjawab, la taghdab, ya. Kamu jangan marah ya. Kamu jangan marah ya. Artinya apa? Kalau kita marah, berarti Allah akan murka kepada kita. Allah akan murka kepada kita. Marah yang apa? Yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Marah karena diri tersinggung, itu enggak boleh kita marah. Karena Nabi tidak pernah marah kalau dirinya yang disinggung. Mari kita belajar. Apakah saya sudah bisa menahan marah? Tidak, belum. Mari kita sama-sama belajar untuk menahan marah. Momentum Ramadan ini kita pakai untuk belajar menahan marah. Karena apa? Karena kalau di Ramadan kita nggak bisa menahan marah, ada akibat sampingan lagi, ada akibatnya lagi, yaitu apa? Menghilangkan pahala puasa ya. Menghilangkan pahala puasa. Ya, kalau kita marah-marah di Ramadan, di samping dapat murkanya Allah ini, terus yang berikutnya apa? Pahala puasa kita akan hilang. Maka momentum Ramadan ini sangat baik bagi kita untuk belajar mengajari diri ini untuk menahan marah. Lalu menahan marah dengan ilmu berikutnya, menurut Al-Ghazali ini, kalau kita ini belum bisa menahan marah dengan menakut-nakuti diri, akibatnya nanti yang akan kita terima di akhirat, maka mari kita takut-takuti diri ini agar tidak marah. Akibat yang akan kita terima di dunia ya. Akibat yang akan kita diterima di dunia. Kita bayangkan kalau kita itu suka marah kepada orang, maka kita akan dimusuhi orang ya. Itu akibat yang kita terima di dunia ya. Belum di akhirat. Kita takut-takuti itu ya. Tentu tidak enak kalau dimusuhi orang ya. Apalagi kalau yang memusuhi kita tetangga ya. Tetangga sendiri. Itu sama sekali nggak enak ya. Sama sekali nggak enak. Kalau kita dimusuhi tetangga yang lain dikasih hadiah, kita nggak dilewati misalnya. Karena apa? Tetangga kita marah kepada kita. Tidak enak sama sekali. Kita butuh pertolongan tetangga, tidak ada yang menolong. Jadi pertama, kalau kita itu pemarah bisa dimusuhi orang. Yang kedua, tidak hanya dimusuhi, kalau yang kita marah itu berani, kita bisa dibalas. Minimal dibalas dengan kata-kata. Dan kalau lebih berani lagi, kita akan dibalas dengan pemukulan. Dengan pemukulan. Berapa banyak orang yang yang marah terus membalas dengan memukul, bahkan dengan membunuh ya. Dengan membunuh. Jadi kita takut-takuti ya dengan seperti itu. Tidak punya teman ya. Orang yang pemarah itu enggak punya teman ya. Tidak punya teman. Jangan sampai kita itu disukai orang di saat kita itu tidak ada ya. Kita berkumpul bersama orang lain, bersama tetangga, bersama jamaah yang lain, lalu kita pergi. Orang yang berkumpul dengan kita tadi itu bilang di dalam hati, alhamdulillah orang ini pergi ya. Berarti kita nggak disukai ya, kita nggak disukai. Kita selalu harus introspeksi diri, harus introspeksi diri itu. Jadi jangan sampai kita itu apalagi kalau kita meninggal, akhirnya mati juga. Ya. Akhirnya mati, alhamdulillah akhirnya mati juga. Bukannya tetangga kita itu sedih, tapi malah bahagia ya. Karena apa? Karena tetangga kita itu sering terganggu dengan sikap-sikap kita, dengan kata-kata kita dan lain sebagainya ya. Lalu cara menahan marah yang kedua di bukunya Al-Ghazali tadi dengan amal ya. Dengan amal, dengan perbuatan, dengan ibadah. Yang pertama dengan zikrullah ya. Dengan zikrullah. Zikir ini ternyata banyak sekali ya, banyak sekali manfaatnya. Kita itu bisa sholat khusyuk kalau kita terbiasa zikir ya. Kita bisa menahan marah dengan baik kalau kita banyak zikir. Di Quran surat 13
ayat 28. Insyaallah kita sudah hafal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, dengan zikrullah, hati kita itu tentram ya. Bagaimana kita bisa marah kalau hati kita tentram? Ya? Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Maka mari kita sama-sama belajar untuk memperbanyak zikrullah. Banyak mengingat Allah, banyak mengingat Allah di dalam hati, di mulut dengan bisik-bisik ya. Mengingat nama Allah. Di angkutan umum, hati kita mengingat Allah. Ketika kita kerja, kita mengingat Allah. Wih, luar biasa kalau kita sambil kerja, kita mengingat Allah. Bagaimana kita bisa korupsi kalau dalam kita kerja itu bisa mengingat Allah? Kalau kita bekerja itu merasa diawasi Allah, karena kita selalu mengingat Allah, maka kita menjadi rajin ya. Enggak mungkin bermalas-malasan. Kalau kita rajin, maka apa? Prestasi kita akan meningkat. Maka penghasilan kita menjadi baik ya. Islam ini kalau hadir itu bisa menghasilkan apa? Prestasi yang luar biasa ya. Salah satu sebab dari hati yang tenang bisa menahan marah. Bisa menahan marah. Lalu yang kedua, amalan yang kedua ini mudah tapi prakteknya sulit ya. Prakteknya sulit. Kalau kita marah, diamlah ya. Diamlah. Jadi kalau kita marah diam, ya, harus diam, jangan bicara ya. Jangan bicara. Ada yang menyinggung perasaan kita, jangan kita bicara. Kalau kita bicara maka keluar kata-kata kasar nanti. Kata-kata yang menyinggung perasaan. Bahkan talak kepada istri itu bisa jatuh ya. Akibat marah yang tidak terkendali. Akibat marah yang tidak terkendali. Mencaci maki, melaknat itu. Melaknat orang itu. Bahkan melaknat hewan itu. Jadi disuruh diam. Hadis riwayat Ahmad, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Nabi bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah, diamlah. Jadi Nabi yang menyuruh kita diam. Kalau kita marah, kita tahan betul ya. Kita tahan betul. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dengan amal yang berikutnya yang bisa kita amalkan, insya Allah kita juga sudah tahu ini. Tapi tidak apa-apa, kita cerahkan lagi, kita ingatkan lagi, yaitu membaca ta'awudz ya. Kalau kita sedang marah, membaca ta'awudz. Ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, sungguh aku akan mengajari suatu kalimat yang apabila ia mengucapkannya maka akan hilang marahnya. Nabi bersabda seperti ini ketika Nabi melihat seseorang sedang marah. Nabi bersabda, sungguh aku bisa mengajari orang itu yang sedang marah itu, kalau orang itu membacanya maka akan hilang marahnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka mari ibu bapak, di saat kita marah tadi itu kita zikir, kita apalagi tadi kita diem, lalu kita membaca ta'awudz, lalu yang berikutnya mengubah posisi, mengubah posisi. Kalau kita sedang berdiri maka duduklah ya. Jangan kita marah sedang duduk lalu kita berdiri ya, tambah marah ya. Tambah jadi marah kita, malah kita memukul nanti ya. Jadi kalau kita sedang marah kepada istri misalnya, kita diam ya, langsung diam. Atau kita kalau sedang berdiri langsung duduk ya. Langsung duduk, agar apa? Agar kita reda marahnya. Kalau sedang duduk maka berbaring ya. Maka berbaring. Insya Allah kata Nabi, marahnya akan hilang.
Kita harus yakin ini yang mengajari kita Nabi ya. Kita yang mengajari kita itu Nabi ya. Jadi kalau kita sedang berdiri, kita duduk. Kalau kita sedang duduk, berbaring ya, berbaring. Lalu amalan yang berikutnya yang bisa kita lakukan yaitu berwudu ya, berwudu. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dari Atiyah Asy-Sya'adi radhiyallahu an bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amarah itu dari setan dan setan itu diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu, hendaknya berwudu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita dengan momentum Ramadan ini, mari kita berusaha untuk menghilangkan penyakit hati kita. Penyakit hati kita minimal Ramadan tahun ini satu ya, minimal ya. Yaitu apa? Kalau kita suka marah, kita hilangkan marah itu. Kalau kita suka gengsian, kita hilangkan gengsian itu. Kalau kita suka iri hati dan dengki, kita hilangkan iri hati dan dengki. Itu minimal satu. Dan kita tambahi amal ibadah, amal soleh kita minimal satu. Pekan lalu tentang sholat rawatib misalnya, kita tambahi sholat rawatib kita perbaiki sholat rawatib kita. Kalau kita jaga dalam waktu 11 bulan ke depan, dan apabila tahun depan kita mendapatkan kesempatan dari Allah untuk bertemu Ramadan lagi, kita tambahi lagi amal soleh kita satu lagi, kita kurangi kejelekan kita satu lagi gitu. Terus seperti itu. Dan andaikan hal itu kita lakukan mulai kita akil balik dulu, sudah berapa kejelekan yang sudah berhasil kita tinggalkan ya? Sudah berapa kebaikan yang sudah berhasil kita tingkatkan ya? Maka ibu bapak, mari bersama-sama di bulan Ramadan ini kita berusaha meningkatkan amal soleh kita, kuantitas dan kualitasnya, dan juga kita berusaha memperbaiki akhlak kita. Penyakit hati kita kurangi. Penyakit lisan kita berusaha untuk menguranginya. Kita anggap Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir kita, agar kita lebih bersungguh-sungguh. Belum tentu tahun depan kita akan ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Itu ibu bapak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala sesuatu yang baik dan benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.